Syok, inilah kepanikan yang dirasakan warga saat gempa berkekuatan 5,6 magnitudo menguncang Cianjur, Jawa Barat pada siang hari sekitar pukul 13:21 waktu Indonesia Barat, Senin 21 November kemarin. Gempa berpusat di 10 km arah barat daya dari Kabupaten Cianjur dengan kedalaman gempa 10 km. Syok, jumlah korban tewas gempa Cianjur terus bertambah seiring dengan penyempurnaan data. Ironisnya, hampir sebagian besar korban adalah anak-anak yang tertimpa bangunan ambruk. Diperkirakan, jumlah korban tewas masih akan terus bertambah. Soalnya, banyak warga yang belum dievakuasi akibat akses jalan yang terputus. Bahkan, banyak korban luka dan meninggal yang dibawa menggunakan sepeda motor. Ratusan orang memadati Rumah Sakit Umum Cianjur untuk mendapatkan pertolongan. Total jumlah korban luka-luka akibat gempa mencapai 700 orang. Kebanyakan korban mengalami patah tulang. Syok, ada 5 kecamatan yang berdampak gempa Cianjur, yaitu Kecamatan Cugenang, Pacet, Warung Kondang, Cianjur, dan Cipanas. Dan masih ada daerah-daerah terisolasi. Di Cugenang, Mangunkerta, mobil belum bisa diakses. Sehingga tadi pun yang meninggal pakai motor, pakai ojek gitu ya. Mudah-mudahan mobilitas sudah bisa masuk sehingga warga bisa terevakuasi. Anak-anak sekitar 40 orang lebih. Anak-anak. Ya. Syok, menurut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, jumlah korban tewas akibat gempa bumi di Kabupaten Cianjur bertambah menjadi 162 jiwa. Data ini diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur per Senin 21 November pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selain korban tewas, gempa juga menyebabkan 362 orang luka ringan hingga berat, 2.345 rumah rusak berat, dan 13.400-an orang mengungsi. Namun, per hari Selasa kemarin, pukul 17 waktu Indonesia Barat, korban meninggal kembali bertambah menjadi 268 orang dengan total jasad yang baru teridentifikasi sebanyak 122 orang. Melalui akun Instagram resminya, Ridwan Kamil menulis sudah terjadi 88 kali getaran, gempa susulan terjadi di skala 1,5 hingga 4,8 magnitudo, karenanya suasana saat ini masih sangat rawan. RK juga mengungkap bahwa listrik baru 20% menyala. Ia memperkirakan perlu 3 hari untuk kembali normal. Tak hanya itu Syok, sinyal seluler terdampak akibat bencana ini. Semua perangkat negara sudah bergerak dalam hitungan jam membangun RS darurat, membersihkan longsor yang menutup jalan, mempersiapkan tenda-tenda pengungsian dan dapur-dapur umum. Alat-alat berat sudah disiapkan untuk mengevakuasi desa-desa yang masih tertimbun longsoran. Tak hanya di wilayah Cianjur, Kabupaten Sukabumi pun merasakan dampak gempa yang sama. Ya, seperti inilah kondisi Madrasah Diniyah Yasrodas di Desa Cikembang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, pasca terjadinya gempa. Satu bangunan kelas bahkan ambruk menimpa 2 orang anak dan 1 rumah guru di bagian belakangnya. Akibatnya, seorang siswi bernama Febriani mendapatkan jahitan di bagian kepala dan kaki karena tertimpa reruntuhan kelasnya yang ambruk. Gempa memang terjadi begitu cepat Syok. Saat gempa, anak-anak belum semuanya masuk. Hanya beberapa siswi perempuan yang berada di dalam kelas. Kerasnya guncangan gempa membuat kelas langsung ambruk dan menimpa para pelajar di dalamnya. Gempa saya keluar, lihat murid, udah 3 murid yang kena runtuhan langsung saya selamatin. Yang satu kena luka di dahi ya, yang satu kakinya terjepit, ya saya tolongin, langsung dilarikan ke puskesmas. Menurut data BPBD Kabupaten Sukabumi, sedikitnya 434 rumah, 5 fasilitas ibadah, 5 sekolah, dan 9 orang luka ringan di 15 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. BPBD Kabupaten Sukabumi juga menghimbau warga agar waspada dengan pergeseran lempengan sesar Cimandiri yang dapat menyebabkan gempa susulan. Dari Sukabumi, kita menuju Kampung Pondok Caringin, Kecamatan Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat. Sebuah rumah terlihat ambruk dan sejumlah bangunan lainnya di beberapa desa. Gempa merusak sejumlah bangunan di daerah Puncak Bogor
yang letaknya tidak jauh dari pusat gempa. Untuk mengantisipasi gempa susulan, petugas gabungan langsung memasang garis. Nantinya, para petugas rescue akan disebar untuk menyisir titik-titik wilayah yang terdampak parah. Sementara, para relawan rencananya akan fokus melakukan evakuasi korban serta membongkar jalur-jalur yang terputus. Mereka juga disiagakan untuk melakukan mitigasi di wilayah terisolir. Belasan kendaraan ambulans dikirim bertahap ke wilayah Cianjur. Selain itu, petugas juga membuka posko kemanusiaan untuk penyaluran bantuan kebutuhan logistik bagi para korban. Pasca gempa Cianjur, pihak BMKG memperingatkan kemungkinan terjadinya gempa susulan. Peringatan ini ditulis di laman media sosial resminya. BMKG mengungkap penyebab gempa berpusat di Cianjur terasa kuat mengguncang hingga di Jakarta. Kepala BMKG, Dwi Korita menyebut gempa terjadi diduga akibat dari pergerakan sesar Cimandiri. Shop, jangan panik jika terjadi gempa ya. Ada sejumlah prosedur saat gempa mendadak terjadi. Prosedur ini perlu diperhatikan terutama bagi warga yang tengah berada di dalam ruangan. Pertama, saat goyangan gempa terjadi, pastikan kamu bersembunyi di bawah meja atau sesuatu yang kuat. Kedua, segera menjauh dari benda-benda yang berpotensi roboh seperti lemari dan kaca. Ketiga, jika kamu berada di dalam lift, pencet semua tombol yang ada. Saat pintu terbuka, segeralah keluar. Saat goyangan akibat gempa berhenti, segeralah keluar dari dalam gedung. Jauhi pepohonan, gedung tinggi, dan tiang listrik. Berkumpul di lapangan terbuka menjadi pilihan yang paling aman. Terakhir, kosongkan gedung terlebih dahulu dan menunggu di luar sampai ada pengumuman lebih lanjut.